Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman dan Pak Pujono. Di sini kami dari kelompok 6 akuntansi 2023D akan mempresentasikan materi tentang ekuitas. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Salsabila Atira Najla Sanda Putri dengan NIM akhir 019. Yang kedua ada Nadia Faustina dengan NIM akhir 242. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Manuel Valentera dengan NIM akhir 372. Kemudian yang keempat ada Dita Sapsari dengan NIM akhir 421. Dan yang terakhir ada Anissa Uswatun Hasana dengan NIM akhir 437. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk daftar isi dari presentasi kami, yang pertama kita akan membahas pengertian ekuitas. Yang kedua ada konsep paradigma antropologis dan deduktif. Yang ketiga paradigma laba yang sebenarnya. Yang keempat kegunaan keputusan. Yang kelima model keputusan. Yang keenam paradigma kegunaan keputusan. Dan yang ketujuh paradigma informasi atau ekonomi. Baik, yang pertama yaitu pengertian dan jenis ekuitas. Ekuitas dalam konteks keuangan merujuk pada kepemilikan atau bagian saham dalam suatu entitas perusahaan. Ini bisa berarti kepemilikan dalam bentuk saham biasa atau preferen dan juga dapat merujuk pada bagian kepemilikan dalam properti atau aset lainnya. Ekuitas dalam akuntansi adalah bagian dari laporan keuangan yang memperlihatkan seberapa besar pemilik atau pemegang saham memiliki klaim atas aset perusahaan. Ini mencakup ekuitas yang diperoleh dari modal awal, laba ditahan, dan investasi lainnya. Jenis-jenis ekuitas, yang pertama ada ekuitas saham, yang kedua ada ekuitas personal, yang ketiga ada ekuitas bisnis, yang keempat ada ekuitas karyawan, dan yang kelima ada ekuitas keuangan. Baik, selanjutnya yaitu konsep paradigma antropologis dan deduktif. Paradigma antropologis, paradigma ini dilandasi oleh pemikiran bahwa teori-teori itu dapat dihasilkan dari pengamatan empiris atas dasar bagaimana praktik-praktik yang berkaitan dengan teori tersebut di lapangan. Praktik akuntansi yang berlaku pada akhirnya dapat menghasilkan teori yang berkaitan dengan praktek tersebut. Teori yang menggunakan paradigma ini adalah teori akuntansi positif, ekonomi informasi, model analitis, dan perataan laba atau hipotesis manajemen penghasilan. Mereka yang menerapkan paradigma antropologis cenderung akan menerapkan salah satu dari tiga teknik di bawah ini. Yang pertama, teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian perataan laba. Yang kedua, teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian manajemen penghasilan. Dan yang terakhir, teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian teori positif. Next slide. Yang kedua yaitu paradigma deduktif. Dalam paradigma ini, lebih fokus pada agregat pasar terhadap variabel akuntansi. Teori yang menjadi dasar model ini adalah teori efisiensi pasar modal. Menurut teori ini, pasar dianggap efisiensi ketika harga saham mencerminkan seluruh informasi yang tersedia untuk publik, serta perubahan harga bersifat netral dan bereaksi cepat terhadap informasi baru. Dalam kondisi pasar dan efisien, potensi untuk memperoleh keuntungan abnormal melalui penggunaan informasi tambahan dalam strategi perdagangan hampir tidak ada. Next slide. Selanjutnya yaitu paradigma laba yang sebenarnya. Jadi bagi sebagian orang yang menerapkan paradigma ini, subjek permasalahan yang mendasar yang pertama itu ada penyusunan suatu teori akuntansi berdasarkan pada pemikiran yang logis, normatif, dan juga ketegasan konseptual. Yang kedua, suatu konsep laba yang ideal pada metode lain selain metode biaya historis. Manil untuk menyatakan bahwa suatu konsep laba yang ideal itu terdapat definisi yang tepat dari laba dalam akuntansi. Definisinya yaitu suatu peningkatan kekayaan bersih. Selain itu, Alexander juga mengemukakan bahwa suatu laba ekonomi itu merupakan suatu hal yang ideal jika suatu hal tersebut secara praktik tidak akan terpenuhi atau bahkan tidak akan dapat diukur dengan pasti. Next slide. Teori yang muncul dari paradigma laba sebenarnya ini selanjutnya akan menyajikan alternatif bagi sistem akuntansi biaya historis. Nah, berikut ini merupakan 5 teori yang bisa diidentifikasikan
Yang pertama ada akuntansi tiga harga yang telah disesuaikan atau daya beli saat ini. Yang kedua akuntansi biaya penggantian. Yang ketiga akuntansi nilai pembatasan. Yang keempat akuntansi kontemporer atau nilai bersih yang dapat direalisasikan secara kontinu. Dan yang terakhir akuntansi nilai sekarang. Next. Bagi orang-orang yang menerima paradigma laba sebenarnya atau deduktif ini, umumnya mereka itu menerapkan pemikiran yang analitis untuk membenarkan penyusunan dari suatu teori akuntansi atau untuk mengungkapkan keunggulan-keunggulan dari model penilaian aset atau penentuan laba tertentu selain dari akuntansi biaya historis. Pendukung dari paradigma ini umumnya itu melanjutkan dari tujuan dan postulat mengenai lingkungan hingga ke metode yang lebih spesifik. Next. Selanjutnya ada kegunaan keputusan. Keputusan manajerial akan berdampak langsung terhadap besarnya ekuitas pemilik. Oleh karena itu, model keputusan digunakan untuk yang pertama mengelola laba ditahan atau dividen. Dengan mengambil keputusan apakah laba akan dibagikan sebagai dividen atau ditahan untuk reinvestasi akan mempengaruhi pertumbuhan ekuitas. Yang kedua, penambahan modal oleh pemilik. Model keputusan ini digunakan untuk menganalisis apakah menambah modal atau setoran tambahan akan memberikan return yang sepadan. Yang ketiga, keputusan investasi dan dampaknya pada ekuitas. Investasi yang menguntungkan meningkatkan laba dan pada akhirnya akan menaikkan ekuitas. Dan yang terakhir yaitu keputusan pembiayaan, utang versus ekuitas. Model keputusan ini digunakan untuk menilai apakah pendanaan sebaiknya berasal dari utang atau penambahan modal itu sendiri. Karena hal ini mempengaruhi struktur modal dan risiko pemilik. Yang selanjutnya yaitu model keputusan. Model keputusan ekuitas antara lain model ROI atau Return on Investment, yaitu untuk mengukur laba bersih terhadap modal yang diinvestasikan pemilik. Yang kedua ada model EVA, yaitu Economic Value Added, untuk menilai apakah suatu keputusan menghasilkan nilai tambah bagi pemilik. Dan yang ketiga yaitu model Dividend Policy atau kebijakan dividen, untuk menentukan proporsi laba yang akan dibagikan dan juga ditahan. Baik, berikutnya yaitu paradigma kegunaan keputusan atau pengambil keputusan ataupun perilaku pasar agregat. Nah, bagi mereka yang menerapkan paradigma ini, setiap permasalahan yang mendasar adalah respon pasar agregat terhadap variabel-variabel akuntansi. Nah, secara umum, kegunaan keputusan dari variabel akuntansi tadi dapat diperoleh dari perilaku pasar agregat atau yang disajikan oleh penulis dan bahwa hanya dampak-dampak dari prosedur atau spekulasi konvensional alternatif yang dapat dinilai dari perilaku pasar agregat. Hubungan antara perilaku pasar agregat dan variabel akuntansi ini didasarkan pada teori efisiensi pasar modal. Namun, menurut teori ini, pasar untuk surat berharga akan dianggap tidak efisien dengan harga pasar sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia untuk publik dan sebagai indikasi ini. Dan harga pasar ini tidak dapat disederhanakan sebagai informasi baru, dan teori ini memiliki artian bahwa secara rata-rata pengendalian yang abnormal atau bagian different dari equilibrium yang tertentu diperoleh karena menerapkan seperangkat informasi yang ada dan bersama-sama dengan skala perdagangan itu, skala perdagangan manapun itu sifatnya nol. Next slide. Bahkan teori ini juga mengimplementasikan paradigma perilaku pasar yang meliputi ada pasar efisien, hipotesis pasar efisien, lalu model penetapan harga aktiva modal, dan teori penetapan harga arbitrase, serta teori equilibrium mengenai penetapan harga opsi. Nah, mereka menerima paradigma pasar tadi tergantung pada metode-metode seperti yang pertama model pasar, dua model estimasi petrol, tiga metodologi studi peristiwa, empat model penilaian dari OSI, lima model evaluasi industri tingkat harga, enam model muat informasi dari laba, dan yang ketujuh model mengenai hubungan antara laba dan
pengembalian. Next slide. Berikutnya ada paradigma pengambilan keputusan atau pengambil keputusan atau pengguna individu. Nah, gambaran dari subjek permasalahan ini yaitu dari respon pengguna individu terhadap variabel akuntansi. Yang mana kebanyakan penelitian ini berkaitan dengan paradigma pengambilan keputusan atau pengguna individu tadi itu telah dilaksanakan dan mendapat keuntungan dari formasi yang eksplisit dari suatu teori. Sebagian besar teori-teori yang dipinjam menjelaskan dan meramalkan perilaku manusia dengan cukup memadai. Dan teori-teori yang dipinjam ini meliputi yang pertama, relativisme kognitif dalam akuntansi, dua, relativisme kultural dalam akuntansi, tiga, dampak keperilakuan dari informasi akuntansi, empat, relativisme linguistik dalam akuntansi, 5. Hipotesis fungsional dan fiksasi data, 6. Hipotesis induksi informasi, 7. Hipotesis organisasional dan kelonggaran penganggaran, 8. Pendekatan kombinasi terhadap perancangan sistem akuntansi, 9. Penganggaran partisipatif dan kinerja, dan 10. Model menghasilkan informasi manusia, yang mana mencakup model Wangsa, model probabilistik, model perilaku keputusan, dan yang terakhir pendekatan perilaku kognitif. Next slide. Baik, yang selanjutnya ada paradigma. Baik, yang selanjutnya yaitu paradigma informasi atau paradigma ekonomi. Jadi paradigma ini dikembangkan untuk mengevaluasi nilai perubahan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Velta merupakan salah satu tokoh utama dalam paradigma ini, menyajikan kerangka kerja yang mencakup komponen-komponen berikut ini. Yang pertama ada sekumpulan tindakan. Jadi sekumpulan tindakan ini tersedia dalam setiap periode waktu tertentu. Nah, kemudian ada fungsi payoff. Fungsi payoff ini adalah hasil atau manfaat yang mungkin terjadi dari setiap tindakan. Kemudian ada hubungan probabilistik yang merupakan keterkaitan antara kejadian masa lalu dan masa depan. Yang keempat ada sinyal sistem informasi yang merupakan suatu data atau informasi yang dihasilkan oleh sistem baik dari masa lalu maupun masa depan. Kemudian yang terakhir ada aturan pengambilan keputusan. Jadi fungsi-fungsi yang menghubungkan sinyal dengan keputusan merupakan aturan pengambilan keputusan. Next slide. Kemudian aplikasi dalam akuntansi, aplikasinya adalah pendekatan ini tuh diterapkan untuk pengembangan teori akuntansi terutama dalam merancang sistem informasi akuntansi yang optimal. Contohnya misalnya Crandall ini memperkenalkan Applied Information Economics sebagai cabang atau teori ini, dengan fokus pada desain akuntansi yang mencakup seluruh komponen model informasi atau ekonomi. Kemudian penilaian dari informasi paradigma ini menilai informasi berdasarkan analisis cost benefit yaitu biaya untuk memperoleh dan memproses informasi. Kemudian yang kedua, manfaat atau utilitas yang diperoleh dari penggunaan informasi tersebut. Nah, informasi dianggap bernilai jika mampu meningkatkan kualitas keputusan dengan memaksimalkan utilitas atau payoff bagi penggunanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf, kemudian ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari paradigma informasi atau ekonomi ini menawarkan kerangka kerja normatif untuk mengevaluasi dan merancang sistem informasi yang ideal dengan tujuan memaksimalkan utilitas bagi pengguna sambil mempertimbangkan biaya dan teknologi yang tersedia. Kemudian pendekatan ini juga relevan dalam berbagai bidang, termasuk akuntansi, ekonomi, dan manajemen keputusan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.